Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar sahabat KPM? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Aqaidud Diniyah jilid kedua, yang mana pembahasan kali ini kita akan membahas pada pelajaran yang ke-9, ad-darsut tasi'. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita akan membacakan suratul Fatihah terlebih dahulu, yang mana kita niatkan suratul Fatihah ini untuk kebaikan diri kita, juga kebaikan keluarga, guru-guru kita, terlebih khususnya di KPM, yaitu Pak Ridwan. Juga kita niatkan suratul Fatihah ini untuk pengarang daripada kitab Aqaidud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat KPM, mari kita mulai pembahasan kitab Aqaidud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsut tasi', pelajaran yang ke-9. Mahiyal mu'jizatu, apa yang disebut dengan mu'jizat? Al-mu'jizatu, mu'jizat hiya yaitu al-amru, suatu perkara, al-khariqu lil adati, yang melanggar atau yang keluar daripada kebiasaan, tazharu ala yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua itu keluar, muncul, jelas terlihat daripada tangan seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat itu adalah suatu hal yang mana di luar nalar, bisa disebut gitu ya. Suatu perkara yang mana hal itu adalah keluar dari suatu kebiasaan. Misalkan yang biasanya api itu membuat kita panas, tapi ternyata hal itu membuat, contohnya seperti daripada kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, tapi Nabi Ibrahim merasakan dingin, bukan merasakan panas. Padahal biasanya api itu mengeluarkan hawa panas atau malah membakar seseorang yang mana terkena api tersebut. Tapi yang terjadi di Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim hanya merasakan dingin ketika api itu membakar tubuhnya. Jadi itu adalah suatu hal perkara yang di luar atau melanggar suatu hal kebiasaan, yang mana itu hanya terjadi pada seorang nabi saja. Kemudian mahya mu'jizatun nabiyina, apa sih mu'jizat yang diterima oleh nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'jizatun nabiyina katsiratun minha. Mu'jizatun nabiyuna, mu'jizat yang diterima oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katsiratun itu sangatlah banyak, minha di antaranya. Di antara yang banyak itu adalah Al-Qur'anul Azim, yaitu Al-Qur'an yang agung. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling utama, yang paling agung itu Al-Qur'an, yang mana mukjizat ini bisa kita rasakan sampai sekarang, bisa kita lihat ayat-ayatnya, yang mana kita sering membacakannya gitu. Itu adalah salah satu mukjizat yang agung. Kemudian wa nabghul ma'i min baina asabi'ihi, itu keluar air, muncul air daripada di antara jari-jarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wansyiqaqul qamari, dan bisa membelah bulan nisfaini, menjadi dua bagian. Wa taktsirut ta'amil qalili, dan memperbanyak makanan yang tadinya sedikit. Wa ghairu dzalika, dan sebagian
masih banyak lagi selain itu gitu. Jadi mukjizat yang diterima oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak. Di antaranya tadi yang paling agung, yang pertama adalah Al-Quran. Kenapa disebut agung? Salah satunya mungkin bisa kita sampai saat ini Nabi Muhammad sudah wafat, namun mukjizat itu bisa kita rasakan hingga saat ini, yang mana Al-Quran dijadikan pedoman hidup umat Islam. Semuanya, tata cara kehidupan, segala hal telah dibahas dalam Al-Quran, kemudian apalagi diperinci kembali oleh hadis-hadis Nabi. Wa nabghul ma'i min baina asabi'ihi, dan diantara yang banyak itu ada salah satunya adalah saat itu Nabi masyarakat kaum muslimin kekurangan air untuk minum. Kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi keluar air daripada jari jemarinya. Wansyiqaqul qamari nisfaini, dan membelah bulan. Saat itu Nabi ditantang oleh kaum Quraisy untuk apa yang bisa membuat mereka yakin percaya bahwa Nabi adalah seorang utusan yang diutus kepada untuk manusia di dunia ini, yaitu waktu itu kaum Quraisy meminta Nabi untuk membelah bulan, dan saat itu Nabi bisa membelah bulan. Kemudian wa taqsirut ta'amil qalil, dan memperbanyak makanan yang tadinya sedikit. Saat itu ada salah satu kisah, saat itu Nabi sedang persiapan perang Khandaq di Madinah. Tapi para kaum muslimin itu membuat salah satu strategi di perang Khandaq itu adalah membuat parit. Parit itu adalah sebuah benteng untuk melindungi sekeliling kota Madinah. Namun ada seorang sahabat melihat para sahabat lainnya sangatlah loyo, nggak ada energi untuk bisa melakukan menggali parit itu. Akhirnya beliau hendak pergi ke rumahnya memohon istrinya untuk beliau memiliki seorang anak seekor anak kambing kecil, kemudian ada beberapa bahan gandum untuk bisa dijadikan roti. Diminta tolong istrinya untuk bisa dijadikan nanti makanan yang akan disuguhkan kepada beberapa sahabat. Setelah matang, sahabat itu minta tolong kepada Rasul, ya Rasul, datanglah ke rumah saya, katanya gitu. Tapi dengan beberapa sahabat saja, karena yang saya masak tidak banyak, tidak akan bisa mencukupi seluruh sahabat yang sedang bekerja, katanya gitu. Tapi Rasul bilang ke sahabatnya, memberi perintah jangan diangkat gulai kambing ya, masakan daripada kambing itu sampai nanti aku ke sana. Kemudian rotinya jangan diangkat daripada panggangannya, katanya sampai nanti aku ke sana. Sampai akhirnya Nabi menyeru kepada seluruh sahabat yang ada di situ untuk datang ke rumah sahabat tersebut, kalian akan mendapatkan makanan. Hingga akhirnya Nabi yang memberikan makanan, yang memberikan bagian-bagian kepada sahabat, yang mana tadinya makanan itu tidak akan mungkin cukup untuk seluruh sahabat saat itu. Tapi Masya Allahnya dengan mukjizat, salah satu mukjizat itu seluruh sahabat mendapatkan bagian daripada gulai kambing tersebut dan roti. Tapi ternyata sisa di kualinya itu sangatlah banyak, masih seperti tidak berkurang sedikit pun. Begitu cerita daripada sahabat dan sirah riwayat yang kita terima. Itu salah satu mukjizat Nabi. Wa ghairu dzalik, dan masih banyak lagi mukjizat Nabi. Kemudian kam auladun nabiyina, ada berapa sih anak-anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijelaskan di sini bahwa auladun nabiyina sab'atun. Anak-anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada tujuh. Salah satu dzukurun, ada 3 laki-laki, wahum Abdullah wal Qasim wa Ibrahim, yaitu ada Sayyidina Abdullah, kemudian Sayyid Qasim dan Sayyid Ibrahim, wa arba'un banatun, dan ada 4 anak perempuan, wahuna, dan mereka adalah Fatimah, yaitu Sayyidatuna Fatimah, wa Zainab, dan Sayyidatuna Zainab, wa Ruqayyatu, dan Sayyidatuna Ruqayyah, wa Ummu Kulsum, dan Sayyidah Ummul Kulsum, wa ummuhum Sayyidatuna Khadijatun, dan semua dari yang 7 itu ibunya adalah Sayyidatuna Khadijah, illa Ibrahim fa ummuhu, kecuali Sayyid Ibrahim. Dari yang pada 7 tadi, semuanya itu adalah ibunya, itu adalah anak daripada pernikahannya dengan Siti Khadijah, kecuali satu, yaitu Ibrahim, fa ummuhu Mariyatul Qibtiyatu, yaitu ibunya adalah istri daripada istri Nabi yang bernama Maryah Qibtiyah. Jadi jumlah anak Nabi ada 7, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Di antara dari yang ke-7 itu semuanya lahir daripada
rahimnya Siti Khadijah kecuali Ibrahim yang lahir daripada rahim istri Nabi yang bernama Maria Qibtiyah. Kemudian man afdalu auladin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling afdol, anak-anak Nabi yang paling afdol di antara semuanya itu, afdalu auladin nabiyina, yang paling utama daripada anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa minha dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena darinya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disitulah keturunan Nabi banyak keturunan Nabi yang bisa melanjutkan akhirnya sampai pada Islam bisa menyebar luas di mana-mana. Manhum dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa sih keturunan yang akhirnya membuat Islam hingga saat ini bisa menyebar luas di mana-mana, gitu. Manhum dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dzurriyyah ini lahir daripada rahimnya putri Nabi, yaitu Fatimah Az-Zahra. Dzurriyyatun Nabi yaitu Sayyiduna Hasan wal Husain, yaitu Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma wa auladuhuma, dan keturunan-keturunannya, anak-anak daripada Sayyidina Hasan wal Husain. Wa hum min ahli baitil ladzi, dan mereka itu orang-orang yang daripada ahli bait, alladzina tajibu mahabbatuhum wahtiramuhum, yang mana kita wajib untuk mencintai dan menghormati kepada ahli-ahli bait. Siapa sih? Limadza tajibul mahabbatu ahli baiti? Nah, ahli bait itu adalah tadi zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana zuriyah itu lahir daripada seorang putri Nabi, yaitu Fatimah Az-Zahra. Jadi kita wajib untuk mencintai ahli-ahli bait dan juga menghormati ahli-ahli bait tersebut. Limadza tajibu mahabbatu ahli bait? Kenapa sih kita wajib menghormati dan mencintai kepada ahli bait? Tajibu mahabbatu ilal baiti liqaulihi ta'ala. Kita wajib mencintai kepada ahli bait karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 23, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba," katanya gitu. Allah berfirman begini, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada sekalian suatu imbalan apapun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam keluarga, katanya gitu. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 23, yang artinya gitu, katakanlah wahai Muhammad, katanya. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengatakan, Nabi berkata, aku tidak meminta satu imbalan apapun daripada seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali satu, yaitu untuk bisa kasih sayang dalam kekeluargaan. Waliqauli Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ahibbullah lima yaghdukum bihi wa ahibbuni bihubbillah, katanya. Cintailah Allah karena Dia menjaga dan memelihara kalian, dan cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah, dan wa ahabbu ala baiti bihubbi, katanya. Dan cintailah keluargaku, ahli bait tadi yang telah disebutkan di atas, karena kalian mencintaiku. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini katanya, wasallam ahibbullah lima yaghudukum bihi, cintailah Allah karena Dia memelihara dan menjaga kalian, dan cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah. Jadi karena kalian kecintaan kepada Allah, maka kalian akan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cintailah keluargaku karena kalian mencintaiku. Jadi urutannya adalah kalian harus mencintai Allah karena Allah menjaga dan memelihara kalian. Kemudian setelah kalian mencintai Allah, kalian harus mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kecintaan kalian kepada Allah menimbulkan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, cintailah ahli baitku, keluargaku, karena kalian mencintaiku, kata Rasul gitu. Ketika kalian sudah sampai pada mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian juga harus mencintai keluarga-keluarganya, yaitu ahli baitnya yang tadi sudah disebutkan, zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi
alaihi wasallam, yang mana tadi berasal dari Siti Fatimah Zahra, kemudian anaknya, cucu-cucunya Nabi yaitu Sayyidina Hasanul Husain, kemudian anak-anaknya dan keturunan-keturunannya sampai saat ini yang biasa kita sebut para habaib dan para ulama. Kita wajib mencintai dan menghormati mereka, yang mana ketika kita mencintai tersebut, itu adalah salah satu tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan salah satu cinta kepada ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat KPM, pada pembahasan kali ini kita telah membahas tadi tentang mukjizat, kemudian apa saja mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian siapa saja putra-putra Nabi, kemudian dzurriyyah Nabi, dan apa yang harus kita lakukan kepada dzurriyyah-dzurriyyahnya Nabi. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa menambahkan kecintaan kita kepada Islam, terkhusus kepada dzurriyyah Nabi, yang mana menambahkan juga kita kepada cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW, terlebih kepada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu semua kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat KPM, akhir kalam, nafa'anallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabatil lana fi dinina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.